Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Cak Nur. Hari ini kita berada di kota Cilegon, yaitu kota paling ujung di barat menuju Sumatera. Alhamdulillah, kita sudah berjumpa dengan Ketua Pemenangan Heldi Alawi. Ya, kita perkenalkan Pak Modis. Baik, terima kasih. Nama saya Mukhlis Sulisio. Alhamdulillah saya ditunjuk oleh Pak Heldi Alawi sebagai Ketua Tim Pemenangan. Ya, adalah tim pemenangan dari Pak Heldi Alawi, Pak ya. Ya, ininya tagline-nya Heldi periode, 2 periode, kebetulan 2 ya. Nah, ini kan Pak Heldi ini adalah incumbent-nya. Pak Mulis izin, kenapa ingin periode, 2 periode gitu kan? Sementara sekarang sudah menjalani 1 periode. Apa yang belum dicapai dengan Pak Heldi? Begitu, Pak. Ya, baik. Pertama saya ingin menyampaikan informasi. Saya ini dulu pada saat pilkada tahun 2020 juga sebagai sekretaris tim pemenangan juga. Tapi dulu pasangannya dengan Pak Sanusi. Nah, sekarang saya diminta menjadi ketua tim pemenangan. Kenapa sih? Tadi pertanyaannya kan kenapa mau menjadi Tim suksesnya Pak Hedi dan sekarang dengan Pak Alawi. Pertama adalah saya dan masyarakat Cilegon itu menilai bahwa program kerja Pak Heldi atau janji KPR itu yang sudah dilaksanakan kurang lebih hampir 3 tahun ini itu berjalan dengan baik dan langsung bersentuhan dengan kebutuhan pokok masyarakat Kota Cilegon. Itu. Terus juga Pak Heldi ini sebenarnya harusnya jabatannya 5 tahun ya. Ya. Nah, 5 tahun adalah ada potongan kemarin kopi dan terus ini kepotong lagi pilkada ya. Jadi hanya menjabat 3 tahun setengah jadinya. Terus sebagai tim pemenangan pemilu, apa langkah-langkah supaya masyarakat ini memilih Pak Heldi kembali? Baik, informasi dulu buat masyarakat, terutama saya Cilegon. Seharusnya kan jabatan wali kota itu 5 tahun, 5 tahun. Tapi memang karena regulasi yang ada saat ini, karena menyangkut juga pelaksanaan pilkada serentak yang harusnya 5 menjadi 3 tahun setengah. Tapi lagi-lagi Pak Heldi 3 tahun setengah itu terpotong COVID-19 itu setahun, praktis hanya 2 tahun setengah. Dipotong lagi itu 2 bulan cuti kampanye. Jadi praktis itu hanya 2 tahun 3 bulan kurang lebih itu. Nah, dari 2 tahun 3 bulan itu pencapaian program pemenuhan janji kampanye dari 10 menjadi 4 itu yang dalam bentuk KCS itu sudah jalan dengan baik. Berarti programnya belum tuntas sebenarnya ya. Dan gimana sih Bang? Apa yang telah dicapai oleh Pak Heldi Alawi untuk 3 tahun ini? Kalau untuk 2 tahun setengah ini ada beberapa program dari Pak Heldi dalam memenuhi janji kampanye itu yang sangat luar biasa adalah satu adalah pemberian bantuan beasiswa lulus sarjana. Nah, itu 8 semester. Sekarang sudah mendapatkan manfaat itu adalah sekitar 2.860 anak.
muda Cilegon. Anak muda Cilegon. Nah, yang memang melanjutkan kuliahnya mau di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang sudah bekerja sama dengan Pemkot Kota Cilegon. Oh, berarti Pak Heldi ini mengkuliahkan atau menggratiskan atau gimana? Memberikan dana per semester. Oh, per semester. Per semester itu 3 juta rupiah. 3 juta rupiah bagi selama 8 semester. Nah, ini untuk anak-anak yang diutamakan yang kurang mampu atau anak-anak yang punya prestasi. Itu dibantu oleh program Pak Heldi melalui program beasiswa sarjana. Iya, dari segi pendidikan ya. Ya. Ada juga yang dilakukan Pak Heldi tentang kesehatan. Ya. Betul. Gimana tuh, Bang? Ya, ini yang luar biasa nih. Pak Heldi dalam kurun waktu hampir kurang lebih setahun setengah ya, itu berhasil meningkatkan angka UHC-nya Kota Cilegon. Kalau nggak salah starting awalnya di angka 82% ya. Ini kalau nggak salah. Nah, sekarang itu udah mencapai 100,sekian% angka UHC-nya. Dengan kondisi yang ada ini berarti warga Cilegon, terutama yang kurang mampu, bisa berobat itu hanya menggunakan KTP. Gitu. Semua masyarakat Cilegon apa hanya yang kurang mampu? Diutamakan yang kurang mampu atau yang belum punya BPJS, ya, atau juga masyarakat yang sudah punya BPJS tetapi kondisinya tidak mampu bayar iuran. Ya, itu. Ya, alhamdulillah berarti Bang ya. Programnya sudah bagus, tinggal nanti kedepannya dilanjutkan. Harapannya seperti itu ya. Iya, tanggapan masyarakat luar biasa. Jadi gini, ilustrasinya kayak saya atau Mas Nurholis ya, atau yang lainnya juga nggak pernah kan ada yang nabung untuk sakit. Banyak orang untuk berobat bingung dia, pasti akan tambah stres pada saat harus diopnam. Kebanyakan mungkin langsung jual motor, harus jual tanahnya, menggadaikan rumahnya untuk berobat sampai sembuh. Sekarang alhamdulillah dirawat di rumah sakit dan sampai sembuh itu ditanggung oleh Pemkot Cilegon hanya menggunakan PP. Hanya menggunakan KTP, jadi warga langsung bisa berobat. Bisa berobat. Di Kota Cilegon apa di seluruh Indonesia? Yang sudah bekerja sama di Cilegon itu ada 4 rumah sakit. Pertama itu RSKM, kemudian rumah sakit RSUD Pangurawi, kemudian rumah sakit Hermina, dan rumah sakit Ibu Anak Kurnia. Seluruh Indonesia ada di Cilegon. Oh, yang ada di Cilegon. Tapi KTP Cilegon itu sudah terkonek dengan BPJS. Kalau ada warga Cilegon yang sedang berpergian keluar kota, tiba-tiba dia lupa bawa BPJS-nya, atau hilang BPJS-nya, dengan menunjukkan KTP Cilegon itu sudah bisa otomatis bisa berobat. Bisa berobat. Gitu. Itu memang bagusnya di situ. Jadi saya misalnya kalau ke Jawa lupa bawa BPJS-nya, dengan menunjukkan KTP Cilegon aja itu sudah bisa. Karena NIK-nya sudah terkoneksi dengan BPJS-nya. Gitu. Ya. Dan Kota Cilegon ini adalah kota, mohon kalau nggak salah Bang ya, Kota Cilegon terkaya nomor 4 ya, se-Indonesia. Nah itu berarti kan luar biasa ya. Saya dengar nih Bang, dengar kisi-kisi yang dulunya palang pintu Bang ya. Palang pintu nggak pernah dibangun, tapi di zamannya Pak Heldi ini dibangun seperti apa? Iya, kalau nggak salah itu ada 12 ya yang udah terbangun palang pintu. Yang dulu orang selalu diberi informasi yang mungkin salah. Palang pintu itu dulu itu dibilang adalah kewenangan pusat atau mungkin kewenangan dari PJK sendiri. Ternyata memang palang pintu itu juga menjadi tanggung jawab
pemerintahan kota atau kabupaten daerah. Dan alhamdulillah buktinya Pak Wali itu sudah berhasil membangun palang pintu yang ada di Kota Cilegon. Bahkan Pak Wali mendapat penghargaan dari perhubungan, sekaligus juga mendapat hadiah satu palang pintunya lagi. Jadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini Pak Wali atau Pak Hedi sudah bisa membangun palang pintu yang dulu nggak bisa, nggak pernah dikerjakan. Saya nggak tahu kenapa problemnya gitu. Ya, oke, itu yang telah dilakukan Pak Wali. Untuk melanjutkan itu, visi misinya apa aja Bang sekarang untuk ke depan ini? Boleh nggak saya memberikan beberapa informasi yang dalam kesempatan yang luar biasa ini, yang baik ini juga untuk masyarakat, biar tahu juga nih, bukan hanya beasiswa, UHC, palang pintu ya. Ada beberapa gebrakan ataupun program kerja Pak Wali yang luar biasa. Lagi-lagi tentang pendidikan. Pendidikan lagi. Dalam waktu 4 bulan semenjak beliau menjabat, kurang lebih ya, mohon koreksi kalau salah, itu beliau berhasil mendirikan 4 sekolah menengah pertama negeri. Empat tambahan. Karena dari Kabupaten Serang pindah jadi kota Cilegon itu hanya ada SMP itu dari 1 sampai kalau nggak salah 8 atau 9 tuh. Nah, kurun waktu 20 tahun Pemkot Cilegon itu hanya bisa mendirikan 3 SMP selama 20 tahun. Pak Wali, Pak Herdi, dalam kurun waktu dia menjabat 2,5 tahun ini itu bisa mendirikan 4 sekolah SMP tambahan negeri di 4 kecamatan yang memang penduduknya padat. Ya, ini kan jagoan Abang ini luar biasa sebenarnya pekerjaannya dan juga yang telah dicapai dan selain itu apa lagi Bang? Ada lagi yang ini yang akan dicapai. Satu lagi nih yang informasi mengenai orang mungkin dulu bekerja itu orientasi pabrik ya. Iya, pabrik industri. Nah, sekarang ini di Cilegon pemberdayaan UMKM sangat luar biasa. Ada program dari Pak Wali atau Pak Hedi ini ada mengenai program dana bergulir. Dana bergulir 0% bunga banknya. Banknya. Berarti nggak ada bunganya Bang? Nggak ada. Tapi memang mekanisme tetap ada ya. Nah itu ada dari mulai 1 juta, 3 juta terus sampai 5 juta, bahkan yang saya dengar bisa sampai 10 juta juga itu dana itu dipinjamkan tanpa bunga 0% ya. Gitu. Berarti yang mau mulai usaha UMKM pindah KTP-nya ke Cilegon. Nah ini nih dampak dari beasiswa, UHC, terus kemudian UMKM ini banyak informasi, banyak orang-orang di luar Cilegon pindah ke Cilegon pengen nanti KTP Cilegon. Jadi berlomba-lomba pengen jadi penduduk Cilegon gitu. Itu sih. Bisa nanti jadi ibu kota kedua nih Bang kalau begitu. Ya mudah-mudahan aja ya. Gitu. Ya, ini kan Cilegon ya kan. Cilegon ini tapi agak panas di Cilegon Bang ya. Daerah pantai ya. Daerah pantai ya. Tapi kan panas sehat. Kayak saya kan hitam nih, tapi sehat. Gitu. Oke. Mungkin karena di sini banyak wartawan Bang ya. Nah ini wartawan semua yang di depan kita pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ya kan, karena kita hadir ke sini ini banyak keberhasilan yang telah dilakukan Pak Hildi. Lalu makanya banyak yang wartawan sekitar ya 35 atau 50 orang hadir di sini. Ingin tahu nih sebenarnya nih, jadi kisah-kisahnya biar
pembangunan ini menyebar ke seluruh Indonesia, bukan hanya di Kota Cilegon aja tentunya. Ya mungkin wartawan yang lain ada yang ingin bertanya, boleh nih ke Pak Hilmi nih selagi kita diberi kesempatan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Pak, saya Asyatul Haika dari Media Infopedia Indonesia. Ingin bertanya Pak, tadi kan Pak Helmi itu ada program terbaik untuk anak muda di Cilegon. Tadi beasiswa untuk mahasiswa. Nah, selain beasiswa unggulan, beasiswa untuk anak-anak generasi muda yang berkuliah, apakah ada program-program yang lain yang diajukan untuk anak-anak muda khususnya di Cilegon gitu, dan yang sudah direalisasikan mungkin gitu, apakah ada? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak pertanyaannya Mbak. Sasaran dari program pendidikan bukan hanya untuk anak mahasiswa, tapi juga dimulai dari anak SD dan SMP. Di zamannya Pak Helmi sebagai wali kota Cilegon itu sudah dibebaskannya LKS. Dulu terutama para ibu sangat terbebani mungkin dengan adanya harus membayar LKS. Sekarang di Cilegon itu digratiskan LKS-nya. Nah, satu itu. Yang kedua adalah sudah mulai beberapa titik dibangun ruang terbuka hijau atau untuk anak-anak muda untuk melakukan hobinya, gitu. Jadi hobi-hobi yang anak muda biasa kan kayak skateboard ya, terus dia perlu ruang terbuka hijau untuk ketemu sama teman-temannya, berdiskusi apa itu sudah ada beberapa titik yang dibangun oleh Pak Hedi sebagai wali kota Cilegon. Nah itu sasarannya sudah. Nah ke depan memang untuk anak-anak muda yang tidak ingin berkuliah, ya dipersiapkan nanti nih, insya Allah nih akan dibangun 4 BLK, balai kerja itu 4. Nah kalau hitungan kita itu per dapil 1. Diharapkan anak-anak muda itu yang nggak kuliah itu mempunyai keahlian, kompetensi sehingga bisa bekerja di tempat yang sesuai harapannya. Itu. Terima kasih. Ketika saya datang ke Cilegon kan pasti ngomongin akses jalannya. Dari pemerintah DPR sendiri kan untuk jalan lintas itu ada sendiri, dan dari pemerintah Pemda sendiri juga ada jalan. Nah, untuk akses dari masyarakat atau untuk di desa-desa itu seperti apa Pak? Jadi untuk akses jalannya biar istilahnya orang datang ke Cilegon tuh, wah jalan Cilegon kok kayak gini gitu kan? Itu artinya Pak. Terus yang kedua ini kan bicara tentang politik ya. Nah, kalau saya melihat dari Pilpres ya, bahwa kemarin dari 1, 2, 3, yang 2 nomor jadi mana. Nah, kan mereka juga punya target untuk 1 periode. Nah, dari Pak Hedi ini apakah punya target untuk 1 periode aja? Maksudnya untuk putaran 1 kali putaran. Terima kasih. Terima kasih. Gini, tadi saya tertarik waktu memperkenalkan dari PUPR ya. Nah, ada pengalaman menarik yang luar biasa dari Pak Hedi ini. Ini saya bicara jauh sebelum pilkada. Pak Hedi itu pernah membangun rumah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, atau rumah RSA. Nah, bisa kebayang nggak menemukan di Cilegon itu tanah murah? Ada nggak? Sulit. Kalaupun ada, harus ada treatment khusus.
untuk bisa dibangun rumah. Tapi Pak Heri itu pernah saya membantu membangun rumah MBR itu hampir kurang lebih sekitar 400 unit. Nah, itu adalah pelopor perumahan MBR tersebut. Dengan situasi kondisi rumah tanahnya mahal, Pak Heri bisa membangun rumah itu. Nah, untung enggak, untung tapi tipis. Tapi tekad Pak Heri itu ingin membangun masyarakat Cilegon. Itu satu. Ya. Yang kedua masalah jalan. Di Cilegon itu ada beberapa upaya yang dilakukan Pak Heri. Sekarang ada namanya manti jalan ya. Itu tugasnya itu memperbaiki jalan-jalan yang rusak, nanti menghubungi pihak PU TN Cilegon, maka akan turun tuh tim manti jalan. Tapi ada beberapa titik yang sudah dan sedang dibangun oleh Pak Heri sebagai Wali Kota Cilegon. Saya ingin menyampaikan ada satu titik jalan yang hampir kurang lebih 12 tahun itu nggak jadi dibangun. Padahal itu sangat padat penduduknya, tapi nggak jadi dibangun. Tapi alhamdulillah di zaman Pak Wali ini sedang dikerjakan. Jalan utama Wanasari. Kebetulan saya tinggal di situ juga. Saya tinggal di situ. 12 tahun penghuni perumahan Wanasari itu tidak bisa menikmati jalan yang bagus. Kenapa? Ternyata memang akar permasalahannya tidak diselesaikan oleh yang dahulu. Nah, zaman Pak Heri alhamdulillah dan sekarang sudah dibangun. Kemudian ada jalan tembus yang dulu sangat tidak bisa dilalui oleh masyarakat. Apalagi saat hujan itu jadi dibangun oleh Pak Wali. Kalau saya di daerah sekitar Taman Lari dia, itu dibangun, itu dicor. Teman-teman wartawan juga bisa tahu lah jalan tembus itu ya. Saya lupa namanya itu Pak. Jadi perhatian Pak Wali untuk infrastruktur terutama jalan itu memang cukup besar. Dengan adanya untuk preventive maintenance atau perbaikan yang sifatnya eksidental itu dibentuklah namanya manti jalan. Itu terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Kusni dari MNRTV. Saya tertarik tadi tentang kesehatan, yang dimana kesehatan itu tadi dikatakan oleh Bapak, yaitu yang berKTP Cilegon dan yang tidak punya BPJS. Dan yang misalnya di luar kota, tapi KTP Cilegon bisa berobat. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kalau orang yang pendatang kota Cilegon tapi bekerja, tapi dia KTP-nya KTP bukan Cilegon, apakah itu bisa berobat atau tidak? Syarat utamanya KTP Cilegon, syarat utamanya. Tadi saya bilang tuh dampak dari program yang sangat bagus ini, banyak orang luar dari Cilegon mau pindah ke Cilegon dan di KTP. Ya, gitu loh. Kalau dia sudah kerja di Cilegon udah berapa tahun, masa nggak ada KTP? Gitu kan? Harusnya kan kalau datang ke satu tempat dia sudah bermukim, ya harusnya bukan KTP gitu kan, supaya akses atau program yang sangat baik itu bisa dinikmati, gitu loh. Jadi kayak gitu dong, kayak gitu. Berarti harus lebih besar lagi nih kekuasaannya kalau seperti itu, kalau pertanyaannya seperti ini. Mungkin kita doain Pak Heri Presiden kali ya. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak Bang Lis yang telah menjabarkan keberhasilannya dan visi misinya ke depan. Kenapa wartawan ini ingin tahu semuanya? Karena untuk ke depan wartawan ini supaya lebih dapat informasi yang tercukupi, tentunya jangan lagi nanti di saat kampanye manis, tapi ketika menjadi gitu kan
Baik. Artinya kita datang ke sini supaya keterbukaan informasi itu terjaga, atau nanti suatu saat tidak terbuka dengan informasi kita bisa mengingatkan. Itu tentunya wartawannya semuanya. Kalau nggak salah KIP kita naik deh. Ya, KIP coba naik kan? Indeksnya naik loh, kita KIP loh. Ya, keterbukaan informasi publik kita naik loh. Ya kan? Naik. Artinya apa? Pak Wali sudah memberikan sebuah ruang masyarakat untuk mendapat informasi sebaik-baiknya. Ya. Satu lagi yang jangan lupa nih, kumpul teman-teman. Kalau dulu 4-5 tahun lalu, saya kalau mengurus buat dokumen pasti akan berpindah tempat kantor. Sekarang ada namanya MPP, Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik. Masalah Cilegon kalau ngurus nggak usah jauh-jauh, di situ aja kan. Satu tempat tuh ada berapa puluh loket pelayanan masyarakat, satu pintu, satu atap, berhasil lagi. Tapi jangan nama mall nyari ini ya, nyari es krim ya, atau baju ke sana ada situ. Tapi bapak bikin KTP, bikin paspor, lapor kehilangan, atau apapun yang bersifatnya kebutuhan dokumen, ya, pembayaran PDAM sebagainya, satu pintu, satu atap, MPP ada di Cilegon. Ya. Oke, puas ya teman-teman semuanya? Siap. Ya. Ya, terima kasih Bang Mulis yang telah menjabarkan semuanya yang visi dan misinya untuk Bang Eli Alawi. Ya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Bang Mulis. Kurang lebihnya mohon maaf tentunya Bang Mulis. Siap. Ya, terima kasih. Kita sampai jumpa lagi ya di pertemuan-pertemuan berikutnya, atau podcast atau yang lain. Oke, terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.